terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin teman-teman semua. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya. Oke, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran geografi. Setelah seminggu lalu kita telah belajar tentang dinamika penduduk. Hari ini kita masih melanjutkan materi. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya, apakah ada yang perlu diklarifikasi sebelumnya? Ada, Bu. Ya, silakan Mbak Rita. Untuk faktor dinamika penduduk, apakah ada faktor lain selain 3 faktor itu, selain mortalitas, fatalitas, dan migrasi? Oh ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Murid-murid ada yang mau menjawab? Sepertinya tidak ada ya. Oke, kalau gitu Ibu akan menjawab. Jadi apakah ada faktor selain 3 faktor yang mempengaruhi tentang dinamika penduduk? Jawabannya tidak ada, karena dari 3 aspek tersebut itu sudah menyangkut semuanya. Di dalam natalitas, mortalitas, dan migrasi, itu di dalamnya masih ada peristiwa-peristiwa yang nanti dirangkum dalam 3 aspek tersebut. Jadi jawabannya tidak ada. Seperti itu Mbak Rita. Terima kasih, Bu. Oh ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, sebenarnya tidak ada ya. Insya Allah paham, nanti kalau mau bertanya silahkan saja. Seperti itu. Jadi kita akan melanjutkan belajar tentang dinamika. Untuk hari ini kita akan belajar tentang kualitas penduduk. Nah, jadi diharapkan setelah murid-murid mempelajari kualitas penduduk, murid dapat memahami tentang apa itu kualitas penduduk, kemudian bagaimana kondisi kualitas penduduk di Indonesia, dan juga dapat menyajikan data kependudukan dalam bentuk grafik, tabel, gambar maupun piramida seperti itu. Murid-murid ada yang tahu nggak kualitas penduduk itu apa? Belum tahu, Bu. Belum ya. Jadi kualitas penduduk itu adalah segala aspek sosial maupun non sosial yang berkaitan tentang kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya yang ada di masyarakat, sehingga manusia itu bisa menjadi manusia yang hidup makmur, sejahtera, dan juga beragama seperti itu. Jadi intinya kualitas penduduk itu dipengaruhi oleh aspek fisik dan juga non fisik. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan 3 aspek saja. Yang pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga ekonomi. Yang pertama tentang pendidikan. Nah, pendidikan ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas penduduk lewat jalur formal maupun non formal. Ada 2 indikator untuk mengetahui kualitas penduduk. Yang pertama dari angka buta huruf atau jumlah penduduk yang tidak bisa membaca, kemudian angka partisipasi pendidikan atau jumlah penduduk yang menempuh pendidikan seperti itu. Jadi pemerintah itu membuat 2 indikator ini untuk mengetahui kualitas penduduk dari suatu daerah. Tetapi kondisi pendidikan di Indonesia ini masih rendah dibandingkan dengan kondisi pendidikan di negara-negara lain seperti itu. Nah, hal tersebut disebabkan karena yang pertama, fasilitas pendidikan yang belum merata. Kemudian yang kedua, mahalnya biaya pendidikan. Yang ketiga, infrastruktur yang belum merata. Kemudian yang keempat, kesadaran masyarakat yang rendah. Nah, jadi 4 faktor ini merupakan 4 penyebab kenapa
pendidikan di Indonesia itu masih rendah. Yang pertama, fasilitas pendidikan yang belum merata. Seperti yang kita ketahui, Indonesia itu sangat luas, sehingga untuk menjangkau daerah-daerah yang terpencil itu juga masih susah. Bahkan sampai hari ini ataupun masih ke depannya itu masih merupakan perbaikan untuk Indonesia yang akan terus berkembang seperti itu. Yang kedua, mahalnya biaya pendidikan. Seperti sekarang ini kita menempuh di SMA, sudah berapa banyak uang orang tua kalian yang dikeluarkan untuk biaya pendidikan? Pasti kan sudah puluhan juta seperti itu ya. Nah, padahal ada satu negara di Eropa yang menggratiskan, contohnya negara Belgia. Itu biaya pendidikannya gratis selama 9 tahun seperti itu. Bahkan ada negara-negara yang maju yang menggratiskan sampai perguruan tinggi seperti itu. Kemudian infrastruktur yang belum merata. Nah, infrastruktur di sini itu kaitannya dengan bangunan jalan ataupun pelabuhan seperti itu yang membantu untuk memobilisasi fasilitas ke daerah-daerah yang terpencil seperti itu. Kemudian yang terakhir ada kesadaran masyarakat yang rendah. Nah, kalau dari dalam diri kita sendiri itu masih belum sadar akan pentingnya pendidikan, maka kita tidak mempunyai motivasi untuk kenapa sih kita harus sekolah kayak gitu. Padahal sekolah itu tidak hanya untuk berteori, akan tetapi banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh, seperti menambah wawasan, sikap gotong royong, saling menghargai, kritis, bahkan kita bisa menemukan minat bakat kita seperti itu. Nah, sampai di pendidikan ada yang mau ditanyakan atau diklarifikasi? Belum, Ibu. Oke, jika belum kita akan lanjut ke aspek kesehatan. Nah, kesehatan secara logika, apabila masyarakat Indonesia itu semuanya sehat, maka akan banyak sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan. Akan tetapi jika banyak masyarakat yang sakit, maka ini menjadi tugas bagi para tenaga medis untuk bekerja, sehingga sumber daya manusia atau tenaga kerja pun akan sedikit seperti itu. Jadi kesehatan itu juga merupakan aspek dari kualitas penduduk. Apabila tingkat kesehatannya tinggi, maka kualitas penduduk pun tinggi. Nah, indikator untuk kesehatan ada dua. Yang pertama, angka kematian bayi. Kemudian yang kedua, angka kematian ibu melahirkan. Nah, dua indikator ini istilahnya akan mempengaruhi terhadap natalitas, kelahiran bayi atau kematian bayi, kemudian kematian ibu melahirkan. Itu kan terjadi ketika peristiwa kelahiran natalitas. Itu menjadi indikator kesehatan kayak gitu. Kalau banyak kematian bayi, banyak kematian ibu melahirkan, itu mengindikasikan bahwa kesehatan masyarakat ataupun kesehatan lingkungan itu masih rendah seperti itu. Nah, akan tetapi di Indonesia sendiri kesehatan itu masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, hal tersebut dikarenakan karena yang pertama fasilitas kesehatan di Indonesia itu masih belum merata antara satu daerah dengan daerah lain. Hal tersebut dikarenakan jarak ya, karena jauh dari pusat pembangunan di Jawa, sehingga daerah-daerah di luar Jawa khususnya itu memiliki fasilitas kesehatan yang masih rendah seperti itu. Yang kedua, ini masih berkaitan dengan keterjangkauan ya, itu infrastruktur. Infrastruktur berkaitan dengan jalan, sehingga apabila di daerah-daerah yang jalannya masih hutan-hutan, belum bisa terjangkau, itu belum bisa untuk memberikan atau memeratakan fasilitas kesehatan seperti itu. Dan yang ketiga, kesadaran masyarakat. Apabila dari masyarakat ataupun dari diri kita sendiri belum ada kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan ataupun kesehatan diri kita,
memberikan bantuan biaya kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang. Kemudian yang kedua, pemerataan fasilitas dan juga pembangunan. Yang ketiga, memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan lingkungan maupun kesehatan badan, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke aspek ekonomi. Nah, dari aspek ekonomi ini merupakan tulang punggung dari suatu negara ya. Apabila kondisinya baik, maka negara tersebut juga akan memiliki tingkat pendidikan dan juga kesehatan yang baik. Nah, ada dua indikator untuk mengetahui bagaimana sih kondisi ekonomi suatu negara. Yang pertama, pendapatan per kapita. Yang kedua, produk domestik bruto atau PDB. Nah, pendapatan per kapita merupakan pendapatan dari seluruh masyarakat yang dirata-rata. Terus untuk PDB merupakan produk domestik bruto atau seluruh produk yang dihasilkan oleh seluruh penduduk Indonesia, seperti itu. Nah, ada yang tahu nggak pendapatan per kapita Indonesia tahun 2020 itu berapa? Tidak tahu, Bu. Oh ya, jadi pendapatan per kapita Indonesia itu tahun 2020 itu 55,9 juta. Nah, kalau kita bandingkan dengan pendapatan per kapita dari negara di ASEAN, misal Singapura ya, itu 59 juta. Itu Singapura. Kemudian jika kita bandingkan dengan Eropa, misal Belgia itu 500 miliar. Jadi bisa kita lihat ya perbandingannya, di Asia kita juga masih rendah, kemudian di Belgia pun masih jauh sekali gitu. Walaupun beda tipis sama Singapura kan, tapi jika kita bandingkan dengan penduduk di Singapura yang sedikit menghasilkan sekian juta dengan penduduk Indonesia 270 juta menghasilkan sekian juta, itu berarti lebih maju yang ini, lebih banyak yang ini, seperti itu. Pendapatan masyarakat di sana jauh lebih tinggi dari pendapatan di daerah kita atau di negara kita, seperti itu. Nah, untuk PDB itu merupakan produk atau seluruh barang yang diproduksi dari masyarakat Indonesia. Itu juga kita masih nilai ekspornya masih rendah apabila kita bandingkan dengan Singapura ataupun di Belgia, sehingga Indonesia itu masih tergolong negara yang berkembang. Nah, kenapa sih kok posisi Indonesia itu masih rendah kondisi ekonominya? Yang pertama, karena banyaknya kemiskinan atau angka kemiskinan yang tinggi. Kemudian yang kedua, angka penganggurannya tinggi. Nah, angka penganggurannya tinggi karena sempitnya kesempatan kerja, seperti itu. Kemudian ada pun peran pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, memeratakan pembangunan sehingga masyarakat bisa mendapatkan akses pembangunan sehingga bisa bermobilisasi dan juga mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang kedua, stimulus UKM ataupun industri kerajinan rumah tangga, seperti itu. Kemudian membuka peluang magang ataupun pelatihan agar masyarakat itu mempunyai istilahnya bekal untuk bekerja ataupun mendirikan usaha sendiri, seperti itu. Sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Belum ada, Ibu. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ya. Nah, kita masuk materi kualitas penduduk, yaitu MK. Kita sudah masuk subbab lain, yaitu sumber data. Jadi kita mengetahui ada 270 juta jiwa di Indonesia, itu dari mana datanya?
dilaksanakan 5 tahun sekali, itu namanya sensus setengah tahun atau SUPAS seperti itu. Kemudian yang kedua, registrasi penduduk. Nah, registrasi penduduk ini dilakukan apabila masyarakat itu ada peristiwa kependudukan seperti kelahiran, kematian, pernikahan, dan juga migrasi. Nah, jadi dari 3 peristiwa kependudukan ini kemudian dilakukan registrasi. Jadi registrasi itu tidak seperti sensus penduduk, akan tetapi dilaksanakan apabila penduduk itu mengalami peristiwa kependudukan, yaitu kelahiran, kematian, pernikahan, dan juga migrasi. Kemudian yang ketiga, dan yang ketiga ada survei penduduk. Nah, seperti namanya survei penduduk, artinya pencatatan sipil dilakukan hanya pada sampel-sampel saja atau pada sampel yang mewakili suatu daerah seperti itu. Bisa dipahami, murid-murid? Bisa, Ibu. Bisa ya, semua paham ya? Paham. Oke, nanti kalau ada yang nggak paham atau ada yang mau bertanya, nanti bisa langsung bertanya saja seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita masuk materi komposisi penduduk. Jadi komposisi penduduk itu ada 3 macam. Yang pertama itu piramida muda seperti ini. Yang kedua piramida dewasa, dan yang ketiga piramida tua. Nah, piramida ini didasarkan susunan penduduk berdasarkan jenis kelamin dan juga umur. Bisa dilihat di sini ya. Kalau yang garis ini, garis X atau sumbu X, itu merupakan jenis kelamin. Kalau yang biru itu untuk perempuan, yang kuning ini laki-laki. Kemudian garis yang Y ini merupakan kelompok umur. Nah, biasanya rentannya itu 5 tahun ataupun 10 tahun seperti itu. Nah, ini merupakan contoh dari piramida muda, yang mana penduduk usia produktif itu lebih banyak daripada penduduk usia yang tua seperti itu. Biasanya ini terjadi di negara yang berkembang. Artinya, pertumbuhan penduduk di sini itu cukup tinggi karena penduduk usia yang muda itu lebih banyak seperti itu. Yang selanjutnya itu ada piramida dewasa atau stasioner. Bentuknya itu seperti ini, yang mana penduduk usia muda dan juga usia yang tua itu jumlahnya tidak terlalu signifikan atau bedanya tidak terlalu besar seperti itu. Nah, ini biasanya terjadi pada negara-negara yang maju. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pertumbuhannya itu cukup rendah seperti itu. Selanjutnya atau yang terakhir itu adalah piramida tua. Mohon maaf ya, ibu ini salah ngetik. Ini harusnya piramida tua atau konstruktif seperti ini. Nah, piramida tua itu bentuknya seperti batu nisan, jadi menggelembung di atas seperti ini. Piramida tua ini yang mana penduduk usia muda itu lebih sedikit daripada penduduk usia yang tua. Artinya pertumbuhan di sini itu rendah seperti itu. Nah, mungkin itu saja materi dari Ibu. Apakah ada yang perlu ditanyakan atau diklarifikasi? Untuk Ibu. Oh ya. Jadi itu tadi merupakan materi kita pada hari ini tentang kualitas penduduk. Apakah murid-murid ada yang bisa menyimpulkan tentang materi kita? Saya, Ibu. Ya, silakan Mbak Rita. Untuk materi kita pada hari ini, kita mendapatkan tentang kualitas penduduk. Itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Ada pendidikan, kesehatan, sama ekonomi. Betul. Oke.
Wah, bagus sekali jawabannya. Terima kasih Mbak Nita atas jawabannya, luar biasa. Jadi Ibu tambahkan ya, tadi terkait kualitas penduduk seperti yang Mbak Nita katakan, telah mempelajari 3 faktor mengenai kesehatan, pendidikan, dan juga ekonomi. Kemudian kita juga tadi udah belajar tentang data kependudukan, bahwasanya data itu diperoleh dari 3 cara. Yang pertama sensus, yang kedua registrasi, yang ketiga survei penduduk. Kemudian, nah yang terakhir ini mengenai piramida penduduk, ada 3, piramida muda, dewasa, dan juga tua. Ini nanti murid-murid bisa mempelajari di buku pegangan murid masing-masing seperti itu. Nah, mungkin sebagai penutup, Ibu akan memberikan tugas agar murid-murid lebih paham seperti itu. Nah, baik, silakan murid-murid untuk mencatat tugasnya. Yang pertama, carilah data kependudukan suatu kabupaten, kemudian analisislah kualitas penduduknya. Nah, data tersebut meliputi data pendidikan, data kesehatan, dan juga data ekonomi. Kemudian yang kedua, masih mengenai data kependudukan dari suatu kabupaten, kemudian dibuat piramida penduduknya seperti itu. Nah, jangan lupa untuk belajar dan juga menyiapkan materi besok, yaitu tentang permasalahan kependudukan di Indonesia seperti itu. Nah, itu tadi tugasnya. Apakah ada yang belum jelas terkait tugas? Sudah jelas? Sepertinya sudah ya. Itu nanti dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Nanti silakan untuk menggunakan kertas HVS ataupun folio, itu nanti bebas dari murid-murid semua. Nah, jika tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan pada pertemuan kali ini. Apabila ada yang mau bertanya, nanti bisa langsung hubungi Ibu ataupun lewat grup kelas seperti itu. Nah, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.